Semangat pagi semuanya, saya Monica Hermala Rahayu. Saya akan menyampaikan hukum persaingan usaha di dalam hukum dagang. Kita mengetahui bahwa persaingan usaha itu adalah sesuatu hal yang umum bagi orang-orang yang berkecimpung di dalam bisnis, di mana mereka berkeinginan untuk mencari keuntungan yang besar, tetapi ada pun cara-cara mereka yang tidak benar, sehingga Indonesia pun juga sudah memiliki undang-undang mengenai persaingan usaha, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, di mana undang-undang ini melarang pelaku usaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan curang dengan pelaku usaha yang lainnya, dan kadang juga memiliki impact kepada konsumen yang di mana di dalam undang-undang ini telah diatur sebagaimana serupa untuk memberikan perlindungan bagi pelaku usaha lainnya maupun bagi konsumen itu sendiri. Sebelum masuk pada pengertian hukum persaingan usaha, saya juga akan membahas mengenai pengertiannya. Hukum persaingan usaha itu mengatur mengenai pelaku usaha dalam konteks persaingan ekonomi dengan tujuan utama dalam persaingan usaha adalah memastikan adanya persaingan yang sehat, melindungi kepentingan konsumen, dan mencegah praktik bisnis yang merugikan persaingan. Nah, saya akan memberikan suatu contoh di mana di tahun 2000-an Indonesia pernah mengenal adanya kartel SMS, di mana kartel SMS ini memberikan peluang bagi operator, di mana operator itu ternyata memiliki perjanjian tertutup dengan pelaku usaha lainnya dengan menetapkan harga agar konsumen membayar harga yang lebih tinggi untuk suatu kualitas barang atau jasa yang diberikan oleh operator, yang mana pada saat itu harga SMS itu adalah 350, yang mana itu harga yang cukup mahal untuk suatu SMS. Mungkin jawabannya singkat saja, tetapi memberikan impact yang ternyata besar pada konsumen. Konsumen harus membayar harga yang mahal. Dari situ akhirnya KPPU melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Nah, kartel itu adalah suatu perjanjian kesepakatan antara perusahaan dan produsen independen untuk bekerja sama dalam membatasi persaingan dan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, ini merupakan tujuan dari pembentukan undang-undang persaingan usaha, di mana dia tuh berkeinginan untuk memberikan persaingan yang sehat, melindungi kepentingan konsumen, dan mencegah praktik bisnis yang merugikan. Ini sangat dilanggar dalam kartel ini. Indonesia sudah memiliki dasar hukum dari pengaturan persaingan usaha ini, yaitu dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini menjadi dasar utama dalam pengaturan persaingan usaha di Indonesia. Ini melarang praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, adapun peraturan turunannya yaitu adalah peraturan PP nomor 57 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan persaingan usaha, dan juga ada peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha yang mengatur tentang prosedur penyelidikan dan penyelesaian perkara persaingan usaha. Selain itu juga KPPU juga memiliki hukum acara peradilan persaingan usaha secara sendiri. Pada prinsipnya itu memiliki pengaturan yang tidak jauh berbeda dengan pengaturan yang ada di PN, tapi dalam hal-hal prosedur penyelidikan dan penyelesaian perkaranya KPPU memiliki pengaturan secara tersendiri untuk membuktikan bahwa suatu persaingan itu sehat ataupun tidak. Dengan unsur-unsur persaingan usaha, yang pertama itu beberapa orang pengusaha, yang kedua adalah dalam bidang usaha yang sama, yang ketiga adalah bersama-sama menjalankan perusahaan, yang keempat dalam daerah pemasaran yang sama, yang kelima adalah masing-masing berusaha keras melebihi dari yang lain, dan yang keenam itu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh terkait dengan unsur-unsur ini, yaitu misal di dalam suatu daerah, kita sebut aja di Jakarta, itu terdapat 3 pelaku usaha.
yang bekerja di dalam bidang otomotif yang sama. Misal kita sebut adalah mereknya adalah Honda, Suzuki, dan Yamaha, di mana mereka sama-sama bekerja keras untuk melebihi dari yang lain dengan mengeluarkan produk yang mungkin spesifikasinya sama dengan harga yang berbeda. Hal ini untuk menarik minat konsumen untuk membeli barang yang sudah diperjualbelikan, yaitu otomotif tersebut. Nah, dari hal ini sebenarnya merupakan kegiatan persaingan usaha yang wajar, tetapi menjadi tidak wajar ketika persaingan usaha ini pelaku usahanya melakukan perjanjian atau kerjasama dengan pelaku usaha yang lain dengan arah horizontal ataupun secara vertikal. Ini yang tidak diperbolehkan di dalam Undang-Undang Persaingan Usaha, yang akan menimbulkan suatu kartel atau monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya. Nah, dari struktur pasar kita harus mengetahui dahulu untuk menilai bahwa pasar itu bisa dimasuki atau bisa dapat keluar masuknya pelaku usaha di dalam suatu pasar. Nah, struktur pasar itu adalah konsep yang lebih luas yang menggambarkan karakteristik organisasi pasar secara keseluruhan. Yang pertama, kita harus melihat bahwa adanya persaingan sempurna. Persaingan sempurna itu terjadi ketika banyak penjual dan banyak pembeli untuk masuk ke dalam pasar yang sama tanpa ada hambatan dengan barang yang identik. Jadi misalnya adalah pasar sayur, pasar beras. Nah, tanpa harus memiliki modal yang besar bagi pelaku usaha, dia dapat masuk di dalam pasar tersebut. Nah, yang kedua adalah ada persaingan oligopoli, di mana persaingan oligopoli pasar itu dikuasai oleh sejumlah kecil perusahaan besar yang berkompetisi satu sama lain. Keputusan harga dan strategi bisnis itu mereka dapat berdampak besar pada pasar yang secara keseluruhan. Jadi contohnya adalah otomotif, atau yang besar adalah ketika kita membahas tentang persaingan di dalam dunia penerbangan. Di dalam dunia penerbangan itu orang yang pelaku usaha yang ada di dalamnya terbatas karena modal yang mereka miliki itu sangat besar. Nah, itulah yang menjadi hambatan bagi pelaku usaha kecil untuk tidak dapat masuk ke dalam pasar yang sama di dalam penerbangan itu. Kemudian yang ketiga adalah persaingan monopolistik. Terdapat banyak penjual produk yang berbeda tetapi memiliki kegunaan yang serupa. Yang menjadi pembeda dari produk itu adalah merek, desain, atau pemasaran, misalnya pakaian atau kosmetik. Ataupun kita bisa melihat bahwa suatu contoh air mineral, ketika air mineral itu dibutuhkan dalam manusia untuk minum. Nah, ketika itu dibandingkan dengan merek yang sama, merek yang berbeda, itu bisa dipilih oleh konsumen, tapi itu sebagai substitusinya, tapi tidak bisa dijadikan sebagai substitusi yang pada merek yang berbeda. Pada misalnya adalah minuman di mana teh dengan air mineral itu adalah sesuatu yang berbeda dan itu tidak dapat dijadikan suatu barang substitusi, dan ini tidak bisa dijadikan sebagai persaingan monopolistik. Yang berikutnya tentang monopoli. Monopoli itu hanya ada satu penjual atau produsen di pasar. Monopoli itu dapat diperbolehkan oleh undang-undang, HKI, atau perusahaan yang memiliki kontrol terhadap pasar. Nah, kalau dari undang-undang kita mengetahui bahwa suatu undang-undang kadang memperbolehkan untuk melakukan monopoli, misalnya dengan menggerakkan BUMN mereka, misalnya adalah PLN, kereta api, dan lain sebagainya. Yang tujuan dari pembentukan peraturan monopoli dalam undang-undang ini yaitu untuk menguasai hajat hidup orang banyak. Dan yang berikutnya adalah HKI, di mana HKI ini memberikan hak eksklusif pada penciptanya atau invensinya agar mereka dapat menikmati hak ekonomi terhadap apa yang mereka sudah miliki, yang tujuannya untuk mengembangkan teknologi, dan itu merupakan bagian dari yang diperbolehkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 di pasal 50 huruf A-nya. Dan untuk perusahaan yang memiliki kontrol besar memang memiliki kemungkinan untuk mereka melakukan monopoli, tetapi
sebaiknya untuk tidak dilakukan, karena perusahaan yang memiliki monopoli pasti tujuannya hanya untuk memperkaya dirinya sendiri dan menghilangkan persaingan. Nah, berikutnya kita juga perlu membahas terkait dengan pasar bersangkutan. Pasar bersangkutan atau relevant market itu adalah konsep yang digunakan untuk menentukan batas-batas pasar yang relevan dalam menganalisis praktik persaingan usaha. Konsep ini mencakup dua dimensi, yaitu pasar produk atau berupa barang atau jasa yang saling menggantikan, dan pasar geografis. Nah, kita akan membahas terkait dengan pasar produk. Pasar produk ini yang dimaksud adalah semacam barang yang menggantikan. Misal kita mencontohkan air mineral. Secara mudahnya adalah ada di pasar ada Aqua, ada Le Minerale, ada Aquaria. Nah, itu ketika kita membeli suatu barang di pasar itu nggak ada Aqua, kita bisa membeli Le Minerale ataupun Aquaria. Nah, di situ itu merupakan barang yang menggantikan, atau bahasa mudahnya barang yang mensubstitusikan. Tetapi ketika kita membandingkan dengan di pasar tuh nggak ada air mineral sama sekali, tapi kita butuh mineral, yang ada hanya minuman berasa-rasa atau teh. Nah, itu bukan barang yang menggantikan, karena kita membutuhkan air mineral, bukan air berasa-rasa. Nah, seperti itu. Dan di sisi lain, kalau dari pasar geografis, kita bisa melihat bahwa geografis itu berkaitan dengan wilayah, di mana itu kita mungkin membandingkan dari Jakarta dengan di Kalimantan. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan pasar yang bersangkutan. Kemudian di dalam persaingan usaha itu terdapat 3 hal. Yang pertama, perjanjian yang dilarang. Perjanjian yang dilarang itu adalah kegiatan di mana pelaku usaha itu melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya. Contohnya itu adalah oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, dan juga perjanjian tertutup. Yang terakhir juga ada perjanjian dengan pihak luar di luar negeri. Nah, yang kedua kita membahas tentang kegiatan yang dilarang. Ada monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. Nah, yang berikutnya saya akan membahas lebih dalam terkait dengan posisi dominan. Posisi dominan itu diatur pada pasal 25 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, di mana yang pada ayat pertamanya menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk yang A itu adalah menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas. Nah, di sini saya akan mencontohkan misal nih ya, di dalam suatu pasar baterai. Nah, baterai itu ada misal baterai ABC, kemudian ada Panasonic. Nah, misal itu di supermarket Superindo, penjual dari PT ABC itu dia itu menetapkan syarat-syarat kepada Superindo itu sendiri dengan misalnya gini, di dalam Superindo itu akan mendapatkan bonus 200.000 dalam setiap penjualannya untuk menjual satu baterai ABC. Nah, baterai ABC ini dengan syarat harus di-display di dekat dengan kasirnya, dan menetapkan syarat lainnya untuk barang dari kompetitornya itu dijauhkan dari kasirnya, sehingga konsumen tuh untuk memperoleh barang itu tidak semudah dengan memperoleh barang baterai PT ABC tersebut. Nah, itu yang tidak diperbolehkan dari posisi dominan pada huruf A ini. Kemudian ada huruf B, membatasi pasar dan pengembangan teknologi, di mana pasar itu dihalang-halangi dan pengembangan teknologi juga enggak diberikan akses kepada pelaku usaha yang lainnya itu. Kemudian yang C, menghambat pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk dalam pasar bersangkutan. Dan yang ayat kedua itu pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu apabila yang A dan B saya jelaskan bersamaan, karena yang pertama adalah satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50
atau lebih pangsa pasar dalam satu jenis barang atau jasa, atau 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok usaha menguasai 75% atau lebih pasar pasar dari barang atau jasa yang ditentukan. Nah, ini sendiri sebenarnya perhitungannya ada di KPPU, tapi dengan cara bisa dilihat dengan cara satu pelaku usaha itu memiliki 50% dari pangsa pasarnya, atau 2 atau 3 atau pelaku usaha itu memiliki 75%. Nah, kita contohkan misal nih, kita tahu yang pada saat ini adalah TikTok. TikTok itu sekarang sudah membeli sahamnya Tokopedia dan juga Shopee. Nah, ini perlu dinilai dulu seharusnya oleh KPPU, apakah dia memiliki posisi dominan yang mengakibatkan akan terjadinya perbuatan curang, misalnya dengan dia menjual harga yang seenaknya karena dia sudah tidak memiliki pesaing dengan melakukan kartel atau hal-hal yang curang lainnya yang memang tidak diperbolehkan di dalam hukum persaingan usaha itu. Nah, di dalam hukum persaingan usaha, dalam spesifiknya dalam posisi dominan itu ada 3 hal, yaitu adalah jabatan rangkap, pemilikan saham, kemudian ada penggabungan, peleburan, dan mengambil alihan. Ketiga hal ini memberikan dampak juga kepada persaingan, di mana misal nih, kalau orang memiliki jabatan rangkap di dalam suatu PT, dia jadi dari PT A itu dia sebagai direksi, kemudian di dalam PT B dia sebagai komisaris. Nah, ini juga memberikan pertentangan dalam pelaksanaannya, karena orang ini yang menjadi direksi dan komisaris berharap apa yang bisa menguntungkan dia bisa diakomodasi di dalam suatu kedua perusahaan tersebut. Nah, ini yang memberikan posisi dominan dan berimpact pada persaingan itu sendiri. Untuk itu materi saya cukupkan. Saya berharap materi ini dapat dipahami. Terima kasih. Salam bela negara.